Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal tentang sistem logika fazi, tentang sistem fazi, dan tentang himpunan fazi, tentang perbedaan antara himpunan fazi dengan himpunan Kripps. Sekarang kita membahas tentang representasi dalam logika fazi. Kemarin kita sudah belajar tentang domain, tentang himpunan, tentang variabel fazi. Sekarang bagaimana kita merepresentasikan semua kriteria yang ada di dalam atau variabel dalam sistem fazi itu di dalam bentuk segitiga, trapesium, dan lain-lain. Baik, langsung saja. Ada beberapa bentuk yang bisa digunakan, ada beberapa kurva yang bisa digunakan oleh kita untuk merepresentasikan sebuah variabel, sebuah himpunan, atau sebuah derajat keanggotaan dalam sebuah sistem fazi. Di sini ada dua, ada linear naik dan linear turun. Ini adalah representasi yang sering digunakan dalam membentuk atau membangun sebuah sistem fazi. Oke, untuk domain atau untuk linear naik, untuk kurva linear naik, rumus yang digunakan adalah akan bernilai 0. Jadi nilainya akan, derajat keanggotaannya akan, atau mu x-nya akan bernilai 0 apabila x-nya lebih kecil dari a. Ini adalah nilai a dan ini adalah nilai b. Jika x lebih kecil dari a, berarti di sini ya, maka nilainya adalah 0. Dan jika, dan akan bernilai 1 ya, jika nilainya itu x-nya itu lebih besar dari b. Ini adalah nilai b. Jika lebih besar maka nilainya adalah 1. Yang jadi permasalahan adalah ketika nilai antara a dan b. Ketika nilai x-nya antara a dan b. Ya. Contohnya di sini, di tengah-tengah di sini, nilai x-nya di sini. Maka ketika nilai x antara a dan b, maka rumus yang digunakan adalah ketika x lebih besar sama dengan a dan lebih kecil sama dengan b, berarti antara a dan b, maka nilai yang digunakan atau rumus yang digunakan adalah x dikurangi a dibagi b kurangi a. Ini adalah rumus untuk linear naik. Sedangkan untuk representasi linear turun adalah akan bernilai 1, ya, kebalikan ini ya, kebalikan dari linear naik, akan bernilai 1 jika x-nya lebih kecil dari a. Jadi kalau lebih kecil dari a, ketika nilai a ada di 0 di sini, maka ketika lebih kecil dari a, maka nilainya adalah 1. Dan akan bernilai 0 jika x-nya lebih besar dari b. Ya, di sini ya, besar dari b. Dan akan menggunakan rumus b min x dan b min a ketika nilainya antara a dan b. Ya, antara nilai a, jika x-nya ada di antara a dan b di sini, maka rumus yang digunakan adalah b min x, b min a. Oke, kita lanjut pada representasi selanjutnya, representasi kurva S. Nah, di sini akan lebih rumit lagi dalam membentuk sebuah untuk menentukan sebuah derajat keanggotaan ya. Untuk menentukan mu x, di sini kan ada mu x. Jadi kurva ini fungsinya adalah untuk menentukan derajat keanggotaan dari sebuah himpunan fazi. Sebuah himpunan fazi. Oke, ini adalah representasi kurva S. Nah, bentuknya adalah seperti ini, landai seperti ini. Ya, untuk kurva S, ya, jika ada, kalau kita ingin menggunakan kurva S, ya, ini sama dengan kurva linear naik, ya,
tapi dia bentuknya adalah sedikit melandai. Rumusnya adalah 0, X-nya akan bernilai 0 jika X-nya lebih kecil dari X1. Sini X1 ya, di sini X1. Ya, batas kiri itu X1, terus batas kanan itu adalah X2. Akan bernilai 0 jika X-nya lebih kecil dari X1. Berarti lebih kecil ya dari X1. Anggap di sini X1 bagian kiri. Terus akan bernilai 1 jika X-nya lebih besar dari X-nya lebih besar dari XR. XR itu adalah batas kanan ya, batas kanan di sini. Di sini ada 100, berarti setelah 100. Dan akan menggunakan rumus yang di tengah ini ya, setengah ditambah setengah cos dalam kurung X min XR dibagi XR min X1. Di sini ada pi ya, nilai pi di sini ya. Akan menggunakan rumus ini jika nilai X itu antara X1 ke XR ya, akan menggunakan rumus ini ya. Ini juga banyak digunakan dalam sistem fuzzy. Monggo mau menggunakan yang mana, menggunakan yang simpel seperti ini untuk linear naik monggo, atau menggunakan yang sedikit menggunakan fungsi cos dan pi di sini monggo silakan. Sedikit sulit ya di sini karena menggunakan cos dan pi. Lanjut kurva Z ya. Jadi representasi kurva Z di sini tadi S, sekarang Z. Z kebalikan dari S sebenarnya ya. Atau kalau di sini ini kurva turun. Tadi kurva naik, ini sama dengan kurva linear naik, kalau ini kurva linear turun. Ya. Jadi kalau di sini kebalikan dari kurva S tadi ya. Jadi akan bernilai 1 jika X-nya lebih kecil dari X1. X1 itu adalah batas kiri di sini. Jadi lebih kecil X1 dia nilai 1, akan bernilai 0 jika lebih besar dari XR seperti di sini ya. Kebalikan dari kurva S tadi. Dan akan menggunakan rumus yang di tengah ini ketika nilainya adalah antara X1 ke XR. Antara X1 jika X-nya adalah antara X1 ke XR, antara batas kiri dan batas kanan, berarti antara X1 itu batas kiri, XR itu batas kanan, maka akan menggunakan rumus yang di tengah ini. Oke, kita lanjut. Sudah ada 4 bentuk representasi untuk menentukan untuk mendefinisikan himpunan fuzzy. Yang pertama linear naik, linear turun, kurva S, kurva Z. Selanjutnya adalah kurva bentuk lonceng ya, kurva bentuk lonceng. Ini bentuk lonceng. Untuk bentuk lonceng ya, ini bentuk lonceng. Terus sama sebenarnya bentuk lonceng. Bentuk lonceng ini merupakan perpaduan antara kurva S dan kurva Z ya, kurva S dan kurva Z. Jadi rumusnya nanti ngambil dari kurva S dan kurva Z. Jika dia berada di sebelah kiri di sini, dia menggunakan kurva S, dan apabila di kurva di sebelah kanan dia menggunakan kurva Z. Lanjut di sini representasi trigonometri ya, atau segitiga. Representasi ini merupakan gabungan antara linear naik dan linear turun ya. Jadi di sini ini AB ini linear naik, BC ini adalah linear turun. Jadi untuk AB dia rumusnya menggunakan linear naik ya. Ini X min A B min A. Untuk BC dia menggunakan linear turun C min X C min B. Dan untuk yang lainnya otherwise ini maksudnya adalah jika bukan antara keduanya, berarti jika lebih kecil dari A dan lebih besar dari C, maka nilainya adalah 0. Lanjut, representasi trapesium ini merupakan juga kombinasi antara linear naik dan linear turun, tapi perbedaannya di tengahnya. Di tengah ada nilai tengah di sini, yaitu dia antara B dan C dia nilainya adalah sama dengan 1 ya. Tapi ini sama. Untuk AB dia menggunakan
naik, dan untuk CD dia mengeluarkan linear turun. Dan untuk lebih besar dari D dan lebih kecil dari A, dia 0. Ya. Dia akan bernilai 1 di sini, akan bernilai 1 di sini jika antara X antara B ke C. Akan menggunakan X min A, B min A jika X-nya antara A ke B. Akan menggunakan D min X dibagi D min C jika X-nya antara C ke D. Ya, di sini ya. Kalau CD berarti di sini X-nya, kalau AB berarti di sini, kalau BC di sini ya. Dan selain itu dia akan bernilai 0. Lebih kecil dari A, lebih besar dari D, dia akan bernilai 0. Nah, di dalam logika fuzzy itu terdapat banyak metode sebenarnya. Ada banyak metode. Di sini yang akan kita pelajari ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 metode. Sebenarnya masih ada metode lain atau metode kombinasi antara fuzzy dengan metode lain. Contohnya fuzzy topsis, fuzzy AHP, dan semacamnya. Tapi pada pembelajaran kali ini, kuliah kali ini, kita akan belajar kira-kira ada 6 metode yang akan kita pelajari. Satu metode Tsukamoto, Sugeno, Bamdani, Fuzzy Chimin, metode Tahani, dan Umano. Nanti kalau masih ada kesempatan, nanti kita akan belajar tentang metode-metode lain. Semoga nanti ada kesempatan gitu ya. Baik, sampai di sini dulu. Tugasnya nanti sampai di sini dulu materi kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.